Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Selain dendam di hati Kinmu, ada alasan lain, yaitu untuk membangkitkan kembali Earthbound. Jika Earthbound muncul di hadapan orang-orang dan surga mengetahuinya, surga akan tahu bahwa dia tidak kehilangan Dao Heart-nya, tetapi sedang merencanakan serangan balik. Pada saat itu, surga akan mempercepat serangan mereka terhadap perdamaian abadi. Dia mencoba mengulur waktu, jadi wajar saja dia tidak ingin membangkitkan kembali bangsawan bumi dalam keadaan jelek. Akan tetapi, hanya hitungan bumi yang bisa menemukan reinkarnasi awal yang absolut, jadi dia tidak punya pilihan selain membangkitkan hitungan bumi yang jelek terlebih dahulu. Setelah membangkitkan Earthbound, dia harus menahan Earthbound agar tidak terlihat jelek dan tidak membiarkannya muncul di depan orang lain. Jika tidak, dia akan membawa bencana besar bagi kedamaian abadi. Sebagai dewa yang mengendalikan dunia orang mati, jiwa Earthbound sangat kuat. Hanya butuh beberapa hari untuk memanggil jiwa pasir hitamnya. Pasir hitam dalam jiwa Earthbound telah diambil oleh dunia Sadi Firmamen. Bukan karena dunia Sadi Firmamen lebih kuat dari Yudu, dan permaisuri Yintian juga tidak lebih kuat dari Earthbound. Hanya saja hubungan antara Dao dan para dewa kuno adalah hubungan yang saling melengkapi. Adipati Surgawi mengendalikan jalannya Dao Surgawi di dunia orang hidup, Pangeran Bumi mengendalikan dunia setelah kematian, dan Permaisuri Yintian mengendalikan kepemilikan setelah jiwa dihancurkan. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya intensitas perang, semakin banyak dewa, iblis, dan manusia yang dipukuli hingga jiwa mereka tercerai-berai. Akibatnya, dunia langit yang gelap terus meluas, dan kekuatan Dao dan seni ilahi di dunia langit yang gelap juga terus meningkat. Meskipun selir surgawi Yin bukan lagi dewa kuno, karena dia mengendalikan dunia Yin surgawi, kultivasinya juga meningkat dari hari ke hari, dan kekuatannya juga meningkat sangat cepat. 2 atau 3 hari kemudian, Kinmu selesai merapal mantranya. Ia sangat lelah hingga ia terengah-engah, dan tubuhnya hampir ambruk. Ling Yuxiu melangkah maju dan ingin memeluknya, tetapi Kinmu melambaikan tangannya dan menstabilkan tubuhnya. Earthbound Ahchou perlahan terbangun di depannya. Ketika bangsawan bumi Ahchou terbangun, lapisan api karma menyala di tubuhnya. Setiap lapisan semakin dalam, dan gambaran perjuangan semua makhluk hidup muncul di api karma. Itu adalah karma semua makhluk hidup selama 1.000.000 tahun yang telah terkumpul di tubuh Ahchou. Ahchou bukan lagi seorang bangsawan bumi. Ia telah menyingkirkan Dao besar Yudu dan menjadi seorang ayah, suami, dan anak yang biasa-biasa saja dan buruk rupa yang berjuang untuk bertahan hidup di dunia fana. Api karma yang ia tanggung telah berubah menjadi lapisan-lapisan surga, hingga 35 lapisan. Namun, ketika ia hendak mencapai lapisan ke-36, api karma itu tiba-tiba padam dan ia belum menyelesaikannya. Kinmu sedikit mengernyit. Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi telah mulai menyusun rencana untuk jalan Dao mereka 1.000.000 tahun yang lalu. Adipati Surgawi telah memurnikan Hong yang agung, reinkarnasi dari Kaisar tertinggi, dan dia telah berubah menjadi Hong yang sangat dihormati di surga, menjadi anggota dari 10 orang yang sangat dihormati di surga. Jika dia benar-benar dapat meminjam kekuatan Master Surgawi Hong untuk melepaskan diri dari belenggu Dao Surgawi dan mencapai kesuksesan besar dalam pertempuran Suandu, maka dia benar-benar dapat menggunakan ini untuk mencapai Dao. Akan tetapi, Master Langit Hong telah meninggalkan Dao Surgawi dan akhirnya meninggal di tangan putranya, Raja Dewa Leluhur, karena berbagai alasan. Hitungan bumi juga telah menyusun rencana di tahap awal dinasti Naga Han. Ia telah memilih Ahchou sebagai titik terobosan. Secara logika, 1.000.000 tahun api karma seharusnya cukup baginya untuk mencapai Dao. Namun, ketika hitungan bumi bangkit kembali dan berubah menjadi Ahchou, ia tidak mencapai Dao, sebaliknya, ia berhenti di level 35 alam Dao api karma. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia Surgawimu. Ahchou berdiri untuk menyambutnya. Adipati Surgawi juga membungkuk. Terima kasih banyak kepada Yang Muliamu karena telah menyelamatkan kami. Kinmu berkata sambil tersenyum, Saudara Dao Ahchou, Saudara Dao Adipati Surgawi, apakah aku juga menyinggung Dao Agung Yudu dengan membangkitkan kalian semua? Apakah aku juga menyinggung aturan Surgawi Suandu? Apa yang dia sebutkan adalah kasus lama. Saat itu, ketika Kinmu ingin membangkitkan manusia, Adipati Surgawi tidak mengizinkannya. Mereka berdua bertengkar, dan Kinmu merasa bahwa Adipati Surgawi hanya ingin membangkitkan dewa kuno, bukan manusia. Dia egois dan mementingkan diri sendiri. Kemudian, untuk memahami jalan pisau, Kinmu pergi ke medan perang di perbatasan selatan dan menggunakan seni dewa kebangkitannya untuk membangkitkan kembali roh-roh heroik yang telah tewas dalam pertempuran, sehingga melanggar jalan Yudu.
Yang Mulia Surgawi datang secara pribadi untuk menghentikannya atas perintah Earth Count. Kinmu tidak memperdulikannya dan terus berjalan di jalannya sendiri, menyebabkan dia tidak dapat memasuki Yudu lagi. Dia tahu bahwa pencapaiannya di jalan reinkarnasi akan menjadi semakin mendalam sebelum dia dapat memasuki Yudu lagi. Ketika dia mengungkit masa lalu lagi, dia kurang lebih bermaksud untuk melampiaskan ketidakpuasan dalam hatinya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi. Adipati Surgawi dan Ah Chou saling memandang, tetapi Ah Chou tidak mengatakan apapun. Adipati Surgawi menjelaskan, jalan Dao Surgawi itu biasa saja, ikuti jalan surga, sejahtera, lawan surga, mati. Kinmu melambaikan tangannya, dia tersenyum. Semua jalan yang diperoleh di dunia ini bertentangan dengan surga. Yang pertama adalah jalan pengobatan. Manusia mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Ini adalah jalan normal dari Dao Surgawi. Namun, jika seorang dokter menyembuhkan penyakit dan menunda kematian, bukankah itu bertentangan dengan surga dan bertentangan dengan jalan Yudu? Apakah dokter harus diadili oleh Yudu setelah kematiannya? Konyol. Duke Surgawi membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kinmu melanjutkan, tanpa jalan, membangun jembatan untuk membuka jalan, apakah itu melawan surga? Tanpa sayap, apakah orang-orang membangun mobil terbang dan kapal terbang melawan surga? Ketika cuaca panas, akan ada cermin es, ketika cuaca dingin, akan ada tungku panas, dan akan ada banyak hujan. Dewa dan iblis akan membubarkan awan gelap, dan ketika cuaca kering, penguasa hujan akan menciptakan awan dan hujan. Semua ini harus dianggap melawan surga, kan? Duke Surgawi, jalan pengobatan adalah jalan penciptaan. Dengan jalan pengobatan Eternal Peace saat ini, dalam waktu kurang dari 100 tahun, itu akan dapat menyelesaikan penuaan manusia. Pada saat itu tidak akan jauh dari umur panjang semua orang. Adipati Surgawi akhirnya menemukan titik bantahan dan berkata sambil tersenyum yang bukan senyum, kalau begitu, seluruh alam semesta akan menjadi manusia dan tidak akan jauh dari kiamat besar. Kinmu tertawa terbahak-bahak, manusia pasti menang melawan surga. Jika mereka tidak bisa berkembang, mereka hanya akan dihancurkan, baik oleh kekuatan eksternal maupun oleh diri mereka sendiri. Adipati Surgawi, aku tidak akan bertengkar denganmu soal ini. Saudara Taois Ah Chou, setelah kau bangkit, aku akan membuat perjanjian denganmu selama 3 bab. Adipati Surgawi masih ingin berdebat dengannya, tetapi Kinmu tidak memberinya kesempatan. Dia mengangkat satu jari dan berkata, sebelum pertempuran yang menentukan antara pengadilan surgawi dan perdamaian abadi, kamu tidak diizinkan untuk menunjukkan dirimu di depan orang lain. Ah Chou mengangguk, sesuai keinginanmu. Kinmu mengangkat jari keduanya dan berkata, kamu tidak diizinkan untuk melihat Yang Mulia Su. Ketika pertempuran yang menentukan antara pengadilan surgawi dan kedamaian abadi tiba, kamu dapat melihatnya. Ah Chou ragu sejenak lalu berkata, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Kinmu mengangkat jari ketiganya dan ekspresinya sedikit tenggelam. Kamu tidak diizinkan membuat keputusan sendiri dan bertindak gegabah. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu harus mendiskusikannya denganku. Ah Chou mengangkat alisnya dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah dan teredam, sekarang kamu kuat. Lupakan saja, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Kinmu tersenyum. Kau harus bersumpah demi hitungan bumi. Ah Chou bertanya, kepada bangsawan bumi manakah aku harus bersumpah? Atau haruskah aku bersumpah kepada diriku sendiri? Kinmu berkata, tentu saja, itu adalah hitungan bumi perdamaian abadi, Qin Fengqing. Ah Chou hanya bisa bersumpah pada Qin Fengqing. Tepat saat dia bersumpah, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang dan Ki Iblis melonjak. 2 tanduk di kepala Qin Fengqing dipenuhi dengan api iblis yang berputar-putar dan turun dalam api iblis dan Ki Iblis. Suaranya kental dengan sedikit kekanak-kanakan. Siapa yang memanggil penguasa agung Yudu, yang bijaksana dan tampan? Pangeran Bumi. Ketika Qin Fengqing melihat Ah Chou, dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan senang. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya dan buru-buru menerkam. Pria besar, kamu masih hidup. Kamu jauh lebih kecil sekarang, bahkan lebih kecil dariku. Ekspresi Ah Chou berubah, dan dia berteriak dengan sungguh-sungguh, sebagai Earth Count, kamu tidak boleh bersikap konyol. Aku ingin membuat perjanjian denganmu, Earth Count. Berdirilah dengan benar, jangan menempel padaku, berdirilah dengan benar. Jangan sentuh kepalaku, berdirilah dengan benar. Dia bersumpah kepada Qin Fengqing dengan hormat. Jika dia melanggar 3 aturan perjanjian, dia akan membiarkan Qin Fengqing melahap jiwanya. Ketika Qin Fengqing melihat kegembiraannya yang tak dapat dijelaskan, dia menahan keinginan untuk menerkamnya dan menunggu dia menyelesaikan sumpahnya sebelum menerkamnya.
Ah Chou tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengajarinya beberapa prinsip menjadi seorang bangsawan bumi dengan wajah serius. Meninggalnya Earth Count dan Kaisar Pendiri telah memberikan pukulan telak bagi Qin Fengqing, memaksanya untuk tumbuh menjadi pemuda. Dia telah tertekan selama beberapa hari terakhir, dan dia hanya tersenyum ketika dia tahu Kaisar Pendiri masih hidup. Sekarang setelah dia melihat Qinmu membangkitkan Ah Chou, dia kembali ke kondisi pikiran mudanya. Aku masih punya satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada saudara Dao. Qinmu meminta Qin Fengqing untuk membawakan buku kehidupan dan kematian Earth Count, dan tatapannya berkedip. Aku ingin menemukan reinkarnasi dari dua jiwa dengan awal yang mutlak dalam kedamaian abadi. Ah Chou menggelengkan kepalanya dan tidak pergi mengambil buku kehidupan dan kematian. Sekarang kedamaian abadi memiliki Earth Count dan buku kehidupan dan kematian. Menemukan reinkarnasi dari awal yang absolut tidaklah sulit. Yang kurang dari Earth Count hanyalah seorang guru utama. Lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajari seseorang memancing. Aku akan mengajarinya selama 2 hari dan dia akan dapat menemukan reinkarnasi dari awal yang absolut. 1. Qinmu menghela napas lega dan membungkuk. Terima kasih, saudara Dao. Ah Chou membalas sapaan itu. Aku tidak berani. Hitungan bumi, ikuti aku. Qin Fengqing mengikutinya dan pergi. Mereka berdua menemukan tempat yang tenang di istana surgawi Qinmu. Ah Chou mengajarinya dengan sepenuh hati, dan Qin Fengqing belajar dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti segalanya hanya dengan sedikit, membuatnya sangat bahagia. 2 hari kemudian, Ah Chou dan Qin Fengqing keluar dan berkata kepada Qinmu, "Yang muliamu, hitungan bumi dapat digunakan sekarang." Qinmu mengucapkan terima kasih sekali lagi dan berkata, "Saudara Dao, jangan lupakan perjanjian dengan Earth Count." Adipati Surgawi tersenyum. "Jika kami melanggarnya, apakah Anda benar-benar berniat mengambil jiwa kami? Persahabatan kami." Qinmu tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Adipati Surgawi menggigil dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ah Chou berkata, "Yang muliamu adalah orang yang menepati janjinya. Jika kita benar-benar melanggar sumpah, kita akan hancur. Saudara Dao, ayo kita pergi." Adipati Surgawi mengikutinya dan berkata dengan suara rendah, "Betapa patuhnya Yang Mulia Surgawimu saat itu. Sekarang dia bahkan mengancam kita." Suara Ah Chou terdengar, "Apa yang kami lakukan salah dan kami salah. Saudara Dao, jangan katakan sepatah kata pun." Qin Fengqing mengeluarkan buku kehidupan dan kematian dan mengeksekusi seni ilahinya. "Saudaraku, aku butuh waktu untuk mencari semua makhluk hidup dalam kedamaian abadi dan memeriksa kehidupan masa lalu mereka. Hanya dengan kembali 100 generasi ke belakang aku dapat menentukan mana yang merupakan reinkarnasi dari awal yang absolut." Qinmu menunggu dengan tenang dan memperhatikannya mengeksekusi mantranya. Qin Fengqing menerima ajaran Ah Chou dan segera mengeksekusi buku kehidupan dan kematian. Gambar dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya muncul di buku kehidupan dan kematian. Semua makhluk hidup dalam kedamaian abadi, tidak peduli apapun ras mereka, tercermin dalam buku kehidupan dan kematian. Dengan pikirannya, ia memilih orang-orang dari kehidupan masa lalunya. Hanya ada beberapa ratus ribu orang yang tersisa dalam buku kehidupan dan kematian, tetapi jumlah mereka masih banyak. Qin Fengqing mengaktifkan Dao of Hades, dan tanduk di kepalanya menjadi panas. Mata vertikal di antara alisnya menyinari buku kehidupan dan kematian. Kemanapun cahaya itu lewat, kehidupan masa lalu dan masa kini makhluk-makhluk itu muncul satu persatu. Dia mencari dengan saksama. Setelah sekian lama, tidak peduli berapa banyak nyawa yang ada di dalam kitab kehidupan dan kematian, semuanya terlihat jelas olehnya. Lambat laun, hanya tersisa sekitar selusin orang dalam buku kehidupan dan kematian. Qin Fengqing memeriksa lagi, dan 2 tanduk di kepalanya seperti puncak gunung besar yang menjulang tinggi di dunia. Tanduk-tanduk itu melengkung ke segala arah dan terbakar merah oleh lahar. Mata vertikal di antara alisnya menjadi semakin terang, dan dia menyalakan kedua tanduknya. Jalan Yudu tampaknya telah bergabung menjadi mata besar yang bersinar pada belasan orang. Tingkat yang lebih dalam dari kehidupan lampau dari sekitar selusin orang diterangi olehnya, dan beberapa orang lagi menghilang, sehingga hanya menyisakan 7 orang. "Ini aku." Qinmu mengangkat jarinya, "Aku ahli dalam jalur reinkarnasi, saudaraku, kau tidak dapat menemukan akarku. Orang ini adalah Yang Mulia Surgawi, jadi kau juga tidak dapat menemukan akarnya. Orang ini adalah Yang Mulia Surgawi Ling, dan orang ini adalah pendirinya. Dia telah menipu buku kehidupan dan kematian, jadi tidak perlu mencarinya. Orang ini seharusnya adalah reinkarnasi Yang Mulia Surgawi Su dalam kedamaian abadi. Jalur yudunya tidak kalah dengan milikmu, jadi jangan ganggu dia." Qin Fengqing mengecualikan orang-orang ini, dan hanya 2 orang yang tersisa dalam buku kehidupan dan kematian.
Kinmu memeriksanya dengan saksama dan melihat bahwa salah satu di antara mereka bernama Du Yufei dan satunya lagi Yan Duxing. Mereka berdua bahkan memiliki kehidupan lampau yang lebih banyak daripada giok-giok putih milik guru surgawi dari surga surgawi, jadi sangatlah sulit bagi Qin Fengqing untuk mencari mereka. Seharusnya dua ini. Kinmu berdiri, Lin Yuxiu segera bertanya, "Suamiku, bagaimana kamu bisa mendapatkan 14 olah harta karun yang tersisa tanpa memberitahu mereka?" Meskipun awal yang absolut hidup dalam pengasingan di surga ekstrim timur, dia tetaplah seorang praktisi Dao, jadi dia memiliki satu surga besar Qi yang menyeluruh. Tidak peduli apa yang dilakukan reinkarnasinya, akan sulit untuk bersembunyi dari matanya. Kinmu tersenyum tipis dan sosoknya menghilang. Hanya suaranya yang terdengar. Seni ilahiku bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh pemula. Kekosongan tertinggi, awal mutlak dari satu Qi agung yang meliputi surga. Roh primordial dari awal mula absolut duduk di bawah pohon Dao sementara kedua klonnya mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi kedamaian abadi. Mereka mencoba menggunakan jalur awal mula absolut yang dipahami Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya untuk menebus kekurangan mereka. Oleh karena itu, setiap tindakan kedua klon ini berada di bawah kendalinya. Pada hari ini, kloningannya, Yan Duxing, sedang belajar di Eternal Peace Imperial College. Saat kelas berakhir, dia melihat seorang pemuda berjalan ke arahnya dan mengangkat tangannya. Kelima jarinya mengepal, dan dia tiba-tiba membukanya. Yan Duxing tercengang, begitu pula dengan roh primordial surga yang agung. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang itu sudah pergi. Dalam sekejap mata, Yan Duxing telah bereinkarnasi selama ribuan kehidupan dalam seni ilahi dan mimpi reinkarnasi Kinmu, dan semua ingatannya telah terhapus. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi dalam ribuan kehidupan tersebut. Akun publik Otaku Peak akan mengumumkan posisi ke-10 dari 10 orang surgawi malam ini, jadi mohon nantikan.